Karena orang-orang seperti kita yang tidak perlu disubsidi dan mampu bahkan memberikan sumbangan kepada orang yang tidak mampu, kenapa kita harus disubsidi secara langsung? Ini kan saya kira Anda semua setuju. Artinya tidak ada yang tidak setuju pada prinsip moralnya. Pertanyaannya adalah bagaimana prinsip moral yang baik ini menjadi kebijakan pemerintah efektif. Itulah persoalan sekarang. Bung Rizal, saya kenal baik dengan Anda. Salah satu yang pernah Anda lakukan, yang terjadi pada diri Anda adalah Anda pernah mengalami sedikit gangguan kesehatan karena merokok. Terus terang aja operasi jantung bypass. Ya. Tentu Anda sebagai presiden, seandainya Anda itu dipilih, Anda tidak ingin generasi muda di Indonesia itu mengalami hal yang sama. Jadi kalau ini adalah Indonesia, Marlboro, ini adalah Marlboro di luar negeri. Ini ada gambar bagaimana dia bahayanya terhadap hal-hal seperti ini. Saya ada kasih contoh lagi. Dr. Imam Prasojo, tepuk tangan. Dr. Imam Prasojo. Ini adalah kemasan Indonesia, ini adalah kemasan Australia. Nah ini Singapura, ini jarum Indonesia, ini adalah jarum, ini di Australia, ini di Singapura. Ini adalah cara bagaimana negara-negara memprotek supaya tidak terjadi seperti Anda. Kalau Anda jadi presiden, apa yang akan Anda lakukan untuk memprotek masyarakat Indonesia? Ini pertanyaan yang sangat betul karena masalah ini kan sebenarnya bukan masalah rokok per se. Kalau di Amerika dan di Eropa ini masalah public finance karena begitu banyak negara harus menanggung para orang yang dirawat karena merokok. Jadi semakin memperbanyak pengeluaran publik yang mestinya bisa dicegah. Dan ini kan evolusi persoalannya juga masalah kesehatan, masalah juga hak kebebasan. Nah sebenarnya kalau yang paling penting saya nggak perlu janji terlalu banyak hal. Anak saya 2 di rumah, satu umur 5 tahun, satu umur 10 tahun. Dan istri saya Dewi Cakrawati juga adalah orang yang menuntut sama dengan Mas Imam. Tentu saja saya akan berusaha sejauh mungkin Mas Imam kalau Anda tanya komitmen pribadi untuk mengurangi. Dan saya nggak bisa janji, saya sudah janji berkali-kali pada istri saya dalam soal ini. Ini buat kami berdua ini dilema rumah tangga yang abadi. Apakah Anda akan menandatangani Framework Convention on Tobacco Control? Karena itu adalah salah satu... Jangan lupa, kalau untuk publik tentu saja, tetapi kita harus melihat, kita harus fair bahwa kalau di Indonesia masalahnya agak berbeda sedikit, karena di sini ada masalah, jangan lupa, mereka yang bekerja di perusahaan-perusahaan rokok sangat banyak, orang yang hidupnya tergantung dengan rokok sangat banyak, jadi kita di sini berbicara bukan hanya kesehatan seorang Rizal Malarangeng, kita bicara masalah ekonomi begitu banyak orang, penghasilan dan kehidupan begitu banyak orang yang kita harus seimbangkan. Tentu saja di masa depan secara bertahap kita harus mencoba menciptakan sebuah masyarakat yang sehat, bukan cuma rokok sebagai persoalan. Baik. Banyak sekali persoalan dalam kesehatan. Tapi Bung Rizal berarti untuk saat ini Anda memilih ekonomi, bukan kesehatan? Dua-duanya. Saya kira ini kan bukan pilihan either or, tetapi ada tahapnya, ada metodenya. Dan saya kira Mas Imam pasti setuju bahwa cara seperti ini tidak bisa dengan besok pagi semua orang nggak boleh merokok. Tetapi kita harus ciptakan tadi, ada konvensi yang harus ditangani, ada iklan yang harus dibatasi, ada gambar. Ini kan gambarnya menakutkan sekali. Jadi kalau Anda mau merokok sekarang, Anda melihat seperti itu, Anda agak gentar sedikit. Oke, baik, tepuk tangan untuk Rizal Malarangeng.